السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Ayat berikutnya dari surat Al-Maidah, yaitu ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul, katakan pada mereka, ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Katakan pada mereka, apakah kalian beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki madarat? Maknanya tidak bisa menentukan manfaat dan madarat. Wallahu huwas samiul alim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ai qul lahum ayyuhar rasul. Mana ayat ini Allah perintahkan nabinya, katakan pada mereka, wahai Rasul, apakah kalian beribadah kepada selain Allah, minal makhluqin, dari makhluk-makhluk, al-fuqara'a al-muhtajin, yang makhluk-makhluk itu fuqara, miskin, tidak punya apa-apa, al-muhtajin, bahkan mereka berhajat, membutuhkan. Man la yamliku lakum darran wala naf'a, yaitu siapa-siapa yang tidak memiliki untuk kalian madarat dan tidak memiliki untuk kalian manfaat. Biasanya yang namanya seorang abid beribadah kepada sesuatu, biasanya tujuannya dua: jalbi naf'in, mengambil manfaat, atau daf'i durrin. Biasanya siapapun beribadah pada apapun, yang dicari dua: mendapatkan manfaat atau menghindari madarat. Mendapatkan manfaat, pengen mendapatkan jodoh, pengen mendapatkan rezeki, pengen mendapatkan manfaat, atau menolak madarat, takut kena bencana, takut kena petaka, takut ini, maka mereka beribadah pada sesuatu. Sedangkan Allah menyatakan makhluk-makhluk tadi tidak memiliki nafa' wala dharra lakum, tidak memiliki manfaat untuk kalian dan tidak bisa menentukan madarat atas kalian. Tidak bisa memberikan manfaat untuk kalian dan tidak bisa menimpakan madarat atas kalian. Lantas untuk apa beribadah pada makhluk-makhluk yang lemah yang tidak memiliki apapun? Wa tad'una minan farada bid-durri wan-nafa' wal-'ata' wal-mana'. Seharusnya kalian menyeru kepada yang infarada bid-durri wan nafa',
yang menyendiri dalam menentukan manfaat dan menentukan mudarat. Menyendiri dalam al-ata dan juga al-mana'. Al-ata memberi, al-mana' tidak memberi. Wallahu huwas sami'ul alim. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ay sami' li jami'il aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat. Maha mendengar seluruh suara-suara bi ikhtilafil lughat dengan berbagai macam bahasa-bahasa ala tafannunil hajat dengan berbagai macam keinginan-keinginan hajat-hajat. Dalam satu waktu yang sama, miliaran manusia yang semuanya meminta hajat-hajatnya. Allah mendengar satu persatu. Allah maha mendengar satu persatu permintaannya, apa yang dimintanya, dan Allah maha kaya untuk memberinya. Al-alim bil-zawahir wal-bawatin. Allah maha mengetahui seluruh yang zahir-zahir dan seluruh yang batin-batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang terlihat maupun yang tersembunyi. Wal ghaibi wasyahadah, yang gaib maupun yang nyata. Wal umurul madiyah wal mustaqbalah, apakah perkara-perkara yang telah lalu ataupun perkara-perkara yang akan datang. Semua Allah tahu. Fal kamilu ta'ala alladhi hadhihi awsafuhu huwa alladhi yastahiqqu an yufarrad bi jami' anwa'il ibadah. Maka yang sempurna sifat-sifatnya, yang sifat-sifatnya demikian keadaannya, dialah yang paling pantas untuk diesakan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Wa yukhallas lahuddin, dialah yang paling pantas untuk dimurnikan agama untuknya. Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil. Katakan, kata Allah, wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu, melampaui batas, ekstrim dalam agama kalian. Ghairal haq, selain kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu satu kaum qad dhallu min qablu, yang telah sesat sebelumnya. Pertama digambarkan qad dhallu, telah sesat dari sebelumnya. Wa adallu katsiran, sifat kedua bukan hanya sesat, menyesatkan. Wa adallu katsiran, banyak menyesatkan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ikhwan ibn a'azakumullah, diulang 3 kali. Dhallu wa adallu wa dhallu, sehingga golongan ini sering dijuluki dengan golongan ad-dhallun, golongan sesat. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian karena apa yang mereka lakukan dari isyan, penentangan,
wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah dari kemunkaran. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh jelek sekali apa yang mereka lakukan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Golongan kedua adalah golongan orang-orang yang asaw, menentang. Asaw, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dilaknat. Mengapa dilaknat? Pertama, bima asaw wa kanu ya'tadun. I'tida, jahat, zalim. Ditambah lagi bahwa mereka kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah. La yanha, la yatanahawna. Yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemunkaran. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Orang ini atau golongan ini dijuluki al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, yang dilaknat. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, yaqulu ta'ala, wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, jangan ghulu, jangan melampaui batas ekstrim. Ai la tatajawazu wa tata'addaw al-haqqa ilal batil. Jangan melampaui batas dan jangan melampaui dari hak kepada kebatilan. Wa dzalika kaqaulihim fil masih. Apa di antaranya sikap melampaui batas mereka? Yaitu ucapan mereka terhadap Al-Masih Isa bin Maryam. Mereka mengangkatnya, memujinya, meninggikannya. Tetapi kemudian kebablasan mengatakan sebagai anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Ma taqaddama hikayatuhu anhum, sebagaimana sudah lewat pembahasan tentang ucapan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa bin Maryam sebagai rasul. Itu paling tingginya. Itu paling tingginya. Tetapi mereka Nasara melampaui batas, menyatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan dan lain-lainnya. Maka Allah sudah sebutkan dua kali kalimat laqad kafara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih. Yang kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyamakan bahwa Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Yang kedua, kata Allah, sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah satu dari yang tiga. Ikhwanifidina a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah sikap ekstrim, sikap melampaui batas mereka, gulunya mereka kepada Isa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan pada kita kaum muslimin agar jangan meniru mereka. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan memuji aku berlebihan, melampaui batas. Seperti kaum Nasrani yang memuji Isa bin Maryam, berlebihan melampaui batas. Kalian jangan memuji aku berlebihan. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Maka cukup ucapkan Abdullah wa Rasul. Hamba Allah dan Rasulnya. Titik. Maka ikhwanifidina a'azakumullah, agar kita tidak seperti kaum Nasrani, agar kita tidak seperti mereka, orang-orang yang ekstrim dan hulu dalam meninggikan nabinya, maka hendaklah kita memuji Rasulullah SAW sebatas itu saja, jangan memberikan sifat-sifat ketuhanan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Rasulullah, as-sadiqul masduq,
khairul bashar, sebaik-baik manusia, al-mustafa, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Titik. Tidak perlu mengatakan engkau wahai Rasul yang menciptakan segala-galanya. Tidak, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasul. Engkaulah yang menciptakan surga dan neraka, engkaulah yang menentukan keselamatan. Tidak. Yang menentukan takdir baik, takdir buruk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi, bukan Rasul. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa kagulwihim fi ba'dil masyayikh, dan juga ekstrimnya mereka kepada tokoh-tokoh mereka sendiri. Tadi kepada Nabi Isa mengatakan sebagai Tuhan. Ternyata kepada tokoh-tokoh mereka sendiri, kepada pendetanya, ahli ilmunya, uskup-uskupnya juga berlebihan, melampaui batas. Ittiba'an li ahwa'i qaumin, karena mereka mengikuti hawa nafsu kaum yang sudah sesat dari sebelumnya, yakni sudah lebih dulu sesatnya. Menganggap bahwasanya pendeta tidak mungkin salah dan tak pernah salah. Menganggap bahwasanya tokohnya, tokoh agamanya maksum, nggak pernah keliru, nggak pernah salah. Maka aturan yang mereka pegang bukan aturan dari kitabullah, bukan aturan dari kitab Taurat atau Injil, tidak. Tetapi aturan yang mereka pegang adalah aturan dari pendeta-pendetanya. Agama hasil rapat. Agamanya adalah, syariatnya adalah hasil rapat mereka, hasil perjanjian dan kesepakatan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka bahwa mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kata Allah, mereka itu menjadikan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, ahbar-ahbarnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang tadinya dari Nasrani, datang dalam keadaan masih memakai kalung salib. Nabi membacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata Adi, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, kami tidak sujud pada mereka. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian ikuti? Iya, kami ikuti. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, juga kalian ikuti? Menghalalkan yang Allah haramkan, juga kalian ikuti? Iya, kalau itu iya. Kami ikuti keputusan mereka, walaupun merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilka ibadatukum iyyahum. Tilka ibadatukum iyyahum. Itulah ibadahnya kalian pada pendeta-pendeta tadi. Ibadah kalian pada pendeta tadi adalah menerima tahlil dan tahrimnya. Menerima perubahan-perubahan ayat. Merubah apa yang Allah halalkan jadi haram. Merubah apa yang Allah haramkan jadi halal. Kalian ikuti. Maka itu juga ibadah. Berarti ibadah mereka adalah memberikan hakut tasyri'. Memberikan hakut tasyri'. Hak tasyri'. Hak pensyariatan. Dianggap yang berhak untuk membuat syariat adalah pendeta. Dianggap yang berhak untuk membuat syariat adalah uskup-uskupnya. Adalah rahib-rahibnya. Padahal hakut tasyri' adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakut tasyri' adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka memberikan hak Allah kepada makhluk, berarti beribadah kepada makhluk tersebut. Kalau menganggap bahwasanya pendeta-pendeta tadi yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan, berarti engkau beribadah kepada pendeta tersebut.
Dan ini tidak berbeda dengan orang-orang yang mengaku muslimin. Kalau menganggap hakut tasyri' ada pada tokoh-tokoh agama, berarti engkau menyembah tokoh agama tersebut. Emang ada aliran Islam yang seperti itu? Ada. Yaitu aliran Syiah Rafidhah. Yang menganggap mulah-mulahnya, tokoh-tokohnya, imam-imamnya berhak untuk membuat syariat. Berhak untuk mengharamkan yang halal, berhak untuk menghalalkan yang haram, dan mereka anggap imam-imam mereka maksum, tidak pernah salah. Syariat adalah ucapan imam. Ini aliran Syiah yang dijuluki aliran Imamiyah. Aliran Imamiyah atau juga dikenal dengan Itsna Asyariyah. Itsna Asyariyah dari kata 12 karena imamnya ada 12 menurut mereka. Sudah keluar semua 11, tinggal satu lagi. Katanya yang satu ini masuk ke dalam gua yang dijuluki gua Samirra dan ditunggu keluarnya sampai hari ini belum keluar. Dan mereka berkata akan keluar di akhir zaman. Mereka selalu memanggil-manggilnya ya imam, ya imam, ya imam setiap tahun. Membikin perayaan di depan gua menunggu lahirnya. Menurut mereka ini hakut tasyri' ada pada imam. Bahwa imam itu maksum dan boleh merubah syariat sesuka dia. Ini juga sama, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka mengambil tokoh-tokoh agamanya sebagai tuhan-tuhannya dan juga Isa ibni Maryam mereka jadikan sebagai Tuhan, sebagai ilah. Kembali kepada kitab. Mereka mengikuti kaum yang qad dhallu wa adallu katsiran, yang telah menyesatkan banyak manusia. Yani bid'awatihim iyyahum ila ad-din, yani dengan mengajak mereka kepada agama yang salah, alladzi hum alaih, yang telah mereka ikuti, wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Fajama'u bainad dhalal wal idlal, maka mereka mengumpulkan dua kejelekan, dhalal wal idlal. Apa bedanya dhalal dengan idlal? Dhalal sesat, idlal menyesatkan. Dan terkumpul pada mereka kedua-duanya. Mereka sudah sesat dan mereka juga menyesatkan orang lain. Wa haula'i hum a'immatud dhullal alladzina hazzarahum anhum wa 'an ittiba'i ahwa'ihim al-mardiyah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari tokoh-tokoh penyesat umat. Hadarallahu anhum, Allah peringatkan dari mereka dan dari mengikuti hawa nafsu mereka yang jelek, wa araihimul mudillah, dan pendapat-pendapat mereka yang sesat. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW juga memperingatkan, innama akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatal mudallin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah tokoh-tokoh yang menyesatkan, a'immah al-mudallin. Maka Allah juga memperingatkan, Rasulullah juga memperingatkan dari para mudallin, dari golongan yang menyesatkan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel. Mana dilaknat adalah turidu min rahmatih, turidu wa ub'idu an rahmatillah. Makna laknat adalah dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna laknat. Sehingga hati-hati mulut kita dari kalimat laknat. Karena na'udzubillah konsekuensinya sangat mengerikan. Beberapa orang karena jengkelnya kepada penguasa, karena marahnya kepada pemerintah, karena kecurangan-kecurangan mereka, kemudian melaknat. Semoga laknat Allah atas mereka.
Padahal maknanya dijauhkan dari rahmat, diusir dari rahmat. Bayangkan jadi apa kalian sebagai rakyat kalau dipimpin oleh orang yang dijauhkan dari rahmat. Kamu mengerikan sekali. Maka kata Imam Al-Barbahari, ciri ahlus sunnah mendoakan kebaikan pada penguasa. Cirinya ahlul bid'ah, orang sesat, justru mendoakan kejelekan pada penguasa. Mendoakan laknat. Itu menunjukkan kebodohan mereka. Karena berarti mereka menginginkan dipimpin oleh orang terlaknat. Menginginkan untuk dipimpin oleh orang yang dijauhkan dari rahmat. Mengerikan sekali. Itu karena kebodohan mereka. Maka doakanlah semoga Allah berikan hidayah pada mereka dan petunjuk pada mereka. Kembali pada pembahasan. Bahwa laknat maknanya adalah dijauhkan, diusir dari rahmat. Sedangkan Bani Israel ini telah dikutuk, dijauhkan dari rahmat dan didoakan dengan kejelekan melalui lisannya Nabi Daud alaihi salam dan juga Nabi Isa alaihi salam. Pernah dikutuk oleh Nabi Daud dan pernah dikutuk oleh Nabi Isa. Ai bi syahadatihima wa iqrarihima, yakni dengan persaksian dari kedua nabi tersebut dan dengan ketetapan dari kedua nabi tersebut, bi annal hujjah qad qamat alaihim, bahwasanya hujjah telah tegak atas mereka dan mereka anaduha, Nabi Daud, Nabi Isa dan para nabi dari Bani Israel menyaksikan bahwa Bani Israel sudah ditegakkan hujjah, Bani Israel sudah diperingatkan, Bani Israel sudah pernah diangkat perjanjian, Bani Israel sudah diturunkan kitab-kitab untuk mereka, tetapi anaduha, tapi mereka inad, tapi mereka menentang. Maka mereka pun mendoakan laknat pada mereka. Yani para anbiya menyaksikan keadaan Bani Israel. Dzalika, kekufuran itu, laknat itu karena sebab bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka bermaksiat, menentang, dan karena mereka ya'tadun, yani bi'isyanihim lillah, karena mereka bermaksiat kepada Allah, wa dhulmihim li'ibadillah, dan kedoliman mereka kepada hamba-hamba Allah, sara sababan likufrihim, menjadi sebab kufurnya mereka, wa bu'dihim an rahmatillah, dan dijauhkannya mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lid-dunub wa dhulmi iqabat, karena sesungguhnya dosa-dosa, kedoliman-kedoliman ada akibatnya, ada balasannya, ada konsekuensinya. Karena mereka bermaksiat, karena mereka berbuat zalim, maka mereka pun dilaknat. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa min ma'asihim allati ahallat bihimul masulat wa awqa'at bihimul 'uqubat annahum, di antara kemaksiatan-kemaksiatan mereka, di antara sebab terhalalkannya untuk mereka azab-azab, bencana-bencana, wa awqa'at bihimul 'uqubat, yang menyebabkan mereka tersungkur ke dalam pembalasan-pembalasan. Apa saja? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, karena mereka tidak saling mengingkari kemunkaran. Tidak saling mengingkari kemunkaran. Sudah pernah kita bahas apa bedanya masyarakat muslimin dengan masyarakat kufar. Masyarakat muslimin dan masyarakat kufar, perbedaannya apa? Di masyarakat kufar ada beberapa musliminnya. Di masyarakat muslimin ada orang-orang kafirnya. Kalau itu berarti sama. Ada kemaksiatan di sana? Ada. Ada kemaksiatan di sini? Ada. Berarti sama juga. Apakah di masyarakat muslimin gak pernah terjadi kemaksiatan? Terjadi.
Apakah di masyarakat para sahabat waktu itu enggak terjadi kemaksiatan? Terjadi. Ada yang dicambuk, ada yang dirajam. Apa lagi? Berarti perbedaannya bukan di situ, bukan ada atau tidak adanya kemaksiatan, tetapi di sini ada amar ma'ruf, ada nahi munkar di masyarakat muslimin. Tetapi kalau di masyarakat kufar tidak ada sama sekali. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Bahkan kalaupun nanti ada yang berzina di tengah jalan, paling-paling orang yang lewat akan berkata, "Bu, ya di pinggir, jangan di tengah jalan, ganggu orang lewat." Bukan kemunkarannya, tetapi jangan mengganggu orang lewat. Ini perbedaannya. Nah, masyarakat Yahudi kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Sedangkan masyarakat muslimin mereka memiliki amar ma'ruf nahi munkar, ada dakwah, ada peringatan, ada teguran, ada hukuman, ada peringatan-peringatan, ada nasihat-nasihat, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Ay kanu yaf'aluna al-munkar wa la yanha ba'dhuhum ba'dha. Mereka melakukan kemunkaran dan mereka tidak saling melarang. Fayashtariku bidzalikal mubashir wa ghairuhu, maka bersama-sama di dalamnya antara yang mubashir yang melakukannya dan orang yang tidak melakukannya, sakata anin nahi, diam dari larangan, diam dari kemunkaran. Ma qudratihi ala dzalik, padahal dia mampu untuk memperingatkannya. Kalau tidak mampu lain perkara. Tetapi kalau mampu, tetapi tidak mengingkarinya, ini penyebab laknat yang Allah timpakan pada Bani Israel. Ternyata penyebabnya adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling melarang kemunkaran yang mereka kerjakan. Sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ini kejelekan masyarakat mereka yang menyebabkan Allah timpakan laknat pada mereka. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.